illallah wallahu akbar. Sekali lagi yang baca tasbih kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan rezekinya lancar. Adik-adik yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, nanti dapat duit. Nah, tuh, tenang tuh. Bagi ini, mari bagi ini. Tuh, ada gocengan 50 ribuan. Tapi gak bintang masa jadi gantinya ya. Yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan jadi anak soleh dan soleha. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, semua remajanya, ibu, IPPNU, semuanya yang baca tasbihnya kencang, kompak, ikhlas, mantap, mudah-mudahan jadi orang yang sukses dunia akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ibu-ibunya bengong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Inna billahil aliyyil azim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ngomong aja. Yang jawab salawat mudah-mudahan rezekinya lancar. Bau. Kalau ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, jawabnya dengan sholat. Aja menang baik, jangan diem Ulangin sekali lagi, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Diangkat kedua belah tangannya semuanya adik-adik. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Amin. Angkat tangannya Bu. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Amin. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Wa hassin a'malana bizikril Qur'an. Wa bayyin wujuhana bibarakatil Qur'an. Wa nawwir abdanana binuril Qur'an. Wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an. Wa adkhilna jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Semuanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Amin amin ya rabbal. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang mastur, baik yang ditampakkan maupun yang tidak ditampakkan, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal. Wabil khusus min jami' awliya wal ulama fi ashabil qaryah, seluruh ulama Allah, wali-wali Allah yang ada di wilayah kampung kita ini, moga-moga kita semua dapat berkah dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, akhina fillah Ustadz Jaidi Maironi, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Buat cepat dapat jodoh, kita doain biar cepat dapat jodoh, biar segera nikah, biar emaknya punya cucu. Amin ya rabbal. Dan seluruh
para guru, para kiai, para hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terkhusus para muassis, para penggerak Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jati Sampurna, NWC Jati Sampurna, rantingnya mana nih? Jati Karya. Kita doakan siapapun yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan hidupnya diberkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan adik kita, anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, kalau Pak Ustadz ngomong santri, jawabnya siap. Bisa? Santri. Wah, cocok nih. Suruh besok jadi bangsal nih. Santri, siap. Santri. Yang rapi, yang dengerin omongan Pak Ustadz dari awal sampai akhir, dikasih 50.000, dikasih 5.000, ada berapa lembar? Ya, mau? Mata duitan, ya, alhamdulillah. Kelihatan mata duitan, kalau ada duit langsung di alhamdulillah. Nanas banget ya. Gak ada kipas. Apa ceramah saya di sini aja nih? Baru kali ini mau penceramah belum minum kopi, besok ceramah gerak lagi. Alhamdulillah. Nah, sebentar aja. Ini udah jam 9.45, kurang lebih 15 menit aja. Wassalamualaikum. Mohon maaf saya jalan dari Cilincing tadi jam 7. Kebetulan saya sudah 2 tahun balik lagi ke Cilincing. Sebelumnya saya di Jatiwaringin, tapi karena Ustadz Dedi nelpon, saya bilang siap. Besok pagi lanjut ke Kerawang, besoknya lagi insya Allah berangkat ke Turki. Itu. Alhamdulillah besoknya lagi ke Abu Dhabi. Itu pun nggak ada yang undang ya. Cuma karena nggak ada yang undang ya, saya cerita doang ya. Pengennya kan begitu. Alhamdulillah. Bu. Ini karena ngomong ibu-ibu kamu ini udah setahun udah pengen pulang duluan aja tuh kaki udah masuk langkah ini. Masuk yang benar. Udah siap-siap aja. Pengajian belum kelar. Yang namanya pengajian majelis taklim Raudhatul Jannah, taman-taman sur. Yang namanya taman-taman surga begini, anak kecilnya betah loh. Udah kasih makanan belum? Kasih makanan, biar diem. Dan tadi masih gara-gara makanan habis kan ini. Coba kasih makanan lah. Yang namanya taman-taman surga, anak kecilnya betah, alhamdulillah. Ibu-ibu majlis taklimnya, wali santrinya betah, alhamdulillah. Para gurunya, para ustadz YJNU-nya betah, alhamdulillah. Yang nggak betah di pengajian cuma set. Yang nggak betah di pengajian, yang nggak betah di surga cuma setan. Makanya kalau misal ada pengajian ustadznya ceramah belum kelar, ada yang pulang, itu berarti orang udah kesurupan. Setan. Yang parahnya lagi kadang-kadang ada ustadz lagi ceramah, ada yang nyender, itu berarti orang udah kesiup sama setan. Wah, parahnya lagi ada yang nyelonjor lagi ustadz lagi ceramah. Wah, itu parah lagi. Udah ketemu setan. Bahkan lebih parahnya lagi ustadz ceramah belum kelar, ada ibu-ibu pulang sambil gendong anak. Tuh yang digendong anak. Anak siapa? Anak bapaknya. Berarti bapaknya setan. Alhamdulillah. Di kesempatan ini Bu, mohon maaf ya. Udah segera banget Bu, udah harusnya panitia sadar ya. Tadi kopi belum diminum, penceramahnya udah pakai baju warna hitam. Sorbannya warna hitam. pecinya warna hitam. Mukanya hitam. Ceramah di sini Ustaz dihina. Penistaan, kriminalisasi. Ustaz baru datang pakai hitam, kalau dibilang muka ganteng gitu. Tembak kacau. Bang, dengerin. Ini abis ini saya mau ngomong sama anak bocah nih. Bocah. Mana bocah nih? Santri. Halo. Jawabnya hai dong. Halo.
Kalau Pak Ustadz ngomong hai, jawabnya halo, oke? Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo, hai, hai. Halo. Kapan lagi lu undang penceramah Ustadz kayak badut di mana-mana? Alhamdulillah. Bener nih. Jadi saya ikutin kipas nih, kipas kesana saya kesana. Wah ngacau. Mana kipas yang ngalah ke saya gitu? Masalahnya gerak. Alhamdulillah. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan. Bu, Pak. Tuh, anak ibu IPPN tuh jangan ada duduk di situ kalau bisa. Duduk di sini semua. Sini duduk pada semua di sini. Nah, ini ngomongin anak muda juga soalnya sini. Duduknya jangan di situ, sini. Lu masih muda, nongkrongnya kongkok begitu mau gimana tuanya lu sini. Nah, ini udah disiapin karpet duduk di sini. Ini ada karpet, ayo. Mana santri-santri yang gede, santri-santri yang gede. Ini ukurannya kelasnya apa nih? Sini aja lah. MTT mana? Ini atau media mana? Ini? Hah? Yang gede-gede duduk di sini. Ya, sini. Ayo. Kapan lagi saya ngarahin duduknya langsung nih? Ayo duduk sini, Neng. Neng, sini Neng, duduknya Neng. MC-nya tadi mana MC-nya? Mana MC-nya? Duduk sini, Neng. Ini kapan lagi lo penceramah nganter juga cocok jadi pimpinan PT Yaop Indonesia lo. Pimpinan PT Yaop Indo. Makanya besok-besok ibu kalau punya menantu cari menantu yang jadi pengusaha. Apalagi PT-nya PT Yaop Indonesia. Cakep tuh. Memang apa Ustaz PT Yaop Indonesia? Yaop. Besok kali lo. Neng di sini nih. Sini nih, ayo sini bilang sini. Ayo cantik. Ya, biar anak kecil mah biarin lah, rame-rame. Pengajian begini mah anak kecil. Gak apa-apa. Ya, ayo itu perempuan aja, perempuan yang gede-gede. Ayo sini. Nanti Pak Ustadz follow. Ayo. Maklum Bu, kalau pengajian begini anak kecilnya rame, namanya juga anak. Kalau ibu-ibu tuh, wah. Ayo sini Neng, duduk sini Neng. Tapi karpetnya banyak Neng, bagus Neng sini. Yuk, terus. Ya, duduk ya. Bu, makanya kalau doa sesuaikan sama niat, ya. Neng. Nanti mama doain, lu duduk aja kalau udah gede, insya Allah rezeki lu lancar. Gua doain ntar gedenya jadi orang yang paling enak, duduk aja dapat duit. Doa itu harus spesifik Bu, jangan begitu Bu. Doa terlalu terlalu umum. Neng, gua doain, ntar lu gedenya jadi orang enak, duduk aja dapat duit. Kebetulan Bu, besoknya gede tuh anak. Pindah dia ke Jakarta, hijrah, alhamdulillah. Pas di Jakarta ditanyain, ayo udah di Jakarta, alhamdulillah. Kerjaan lo ngapain? Seperti emak doa. Ngapain? Duduk aja dapat duit mah. Waduh, enak benar ini. Kerjaannya apa emang? Jaga image-nya. Duduk aja duit dah dapat. Alhamdulillah. Dah, dengerin ya. Gak apa-apa, anak kecil mah berisik gak apa-apa, asal mamanya diem ya. Diem. Dalam sebuah riwayat yang panjang Bu, Rasulullah SAW sedang duduk di majelis ilmu bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul Muhammad SAW ucap amin sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad ucap amin. Sahabat yang lain bingung, kok tiba-tiba Nabi Muhammad ucap amin 3 kali? Apa yang membuat Nabi Muhammad ucap amin 3 kali? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Padahal tidak ada satupun di antara kami yang sedang berdoa. Kenapa engkau mengaminkan 3 kali? Lalu Rasul mengingatkan, bocah santri, maknya ada nggak maknya nih?
Yang emaknya hadir mana? Angkat tangan. Mana yang emaknya hadir? Sekarang samperin emaknya, duduk dekat emaknya. Ayo. Ya, ayo. Mana samperin emaknya, duduk dekat emaknya. Kurang ajar emaknya ngaji, anaknya berisik ya kan. Saya arahin aja biar emaknya tanggung jawab. Ayo, yang emaknya hadir ya. Yang nggak hadir kesian dia lo. Lalu kemana lo? Sinetron ya. Nah, ya, mana yang ada emaknya? Duduk ya. Pinter. Ih, pinter. Kenapa nggak dari tadi aja Ustaz Jenny? Ayo, duduk dekat emaknya. Biar emaknya nggak mau juga lo. Gimana nih? Ayo. Nah, ada lagi? Nah, yuk. Mana, ayo. Emaknya mana emaknya? Oh, samperin, Mang. Waduh, kurang. Ada lagi, ada. Emaknya ada, emaknya datang. Yang nggak datang sini, duduk sini dekat saya. Ya namanya ngaji begini, Pak. Ya, anak-anaknya ramai, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Sampai mana, Bu? Hah? Amin 3 kali. Hah? Sampai mana? Hah? Sampai mana ini? Oh, amin 3 kali. Ya, yuk. Gerak juga ya. Tadi pakai sorban biar kelihatan keren, gara-gara gerak ya sorry ya kalau pakai sorbannya. Amin sebanyak 3 kali Nabi ngomong amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan amin sedangkan di antara kami tidak ada yang berdoa? Kenapa engkau mengucapkan amin? Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai para sahabat, ketahuilah atas seizin Allah tadi malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita. Ya, masih ada masih ngobrol juga. Minum. Ayo, ikat tuh kalau bisa anaknya ikat tuh, ikat ya, dilakban. Wahai sahabatku, ketahuilah atas seizin Allah tadi ada malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita. Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Rasulullah, aku bermohon kepada Allah dan aku minta engkau berkenan mengaminkan doaku. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, silahkan ya Jibril. Lalu Jibril pun berdoa. Apa Bu? Kata sahabat, doanya Jibril apa yang memang ya Rasul sehingga engkau mengaminkan? Dengerin. Ini ada 3 nih. Doanya malaikat Jibril, dengerin. Apa ya Rasulullah yang membuat engkau mengaminkannya? Memang isi doanya kayak apa? Lalu Rasul pun menyampaikan doa malaikat Jibril. Ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima ibadah puasanya, jangan engkau terima seluruh amalan puasa Ramadannya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Amin. Jawabannya apa? Amin. Lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, doanya apa lagi? Lalu malaikat Jibril pun berdoa kepada Allah dan aku mengaminkannya. Doanya malaikat Jibril, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima ibadah puasanya istri yang durhaka terhadap suami. Nabi pun mengucap amin. Benar. Yang ketiga, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya seorang muslim dan mukmin yang masih menyimpan dendam kepada muslim dan mukmin yang lainnya. Nabi pun menjawab amin. Tuh ada 3. Yang pertama, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang istri yang durhaka terhadap suami. Yang kedua, tidak akan terima ibadah Ramadan seorang anak yang durhaka kepada orang. Yang ketiga, tidak akan terima ibadah Ramadan seorang muslim yang masih menyimpan dendam kepada muslim yang lainnya. Paham? Bu, jamaah, jamaah, alhamdulillah.
Muter dah tuh. Ustadz Maulana itu, Bu. Kalau Ustadz Maulana badannya kecil ngomong begitu muter-muter panik saja ya. Kalau saya coba bayangin. Ngegelinding. Wah, jatuh aja udah alhamdulillah. Bang, sampein siapa bang? Karena kami jangan di situ bang. Itu kan ada yang ngaji bang. Sonok rekamnya bang. Oke, siap. Tukang kamera perlu diajarin bang. Oh ini kebetulan teman saya selalu bilang rekam ini ya. Takutnya gini saya mikir malam-malam pergi kemana? Oh ke Bekasi pikirnya udah negatif bro. Oh sampaikan ke Anwar kita. Makanya saya bilang rekamin bang biar gak jadi fitnah. Bu. Nah, ayo yang gak datang diem. Nah, diem ya. Habis ini kasih duit, dengerin. Yang berdoa siapa tadi bu? Yang berdoa siapa? Bocah, santri yang berdoa tadi siapa? Yang berdoa siapa? Jibril. Jibril. Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa nek? Nabi Muhammad. Yang aminin siapa? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ya. Kalau yang berdoa makhluk yang suci seperti malaikat Jibril, yang mengaminkannya kekasih Allah Nabi Muhammad. Kira-kira doa ini diijabah nggak? Ijabah. Pasti diijabah. Berarti apa? Ada 3 golongan yang tidak akan diterima ibadah Ramadannya. 1, saya bahas satu-satu. Tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang istri yang durhaka terhadap Ninya. Bocah siapa? Kembar tat. Pakai hitam nyamain lu. Pecinya hitam. Untung mukanya kagak ganteng. Ibu hitam. Tidak akan diterima ibadah Ramadan seorang istri yang durhaka terhadap suami. Sekarang saya tanya, Bu, kok nggak adil banget? Kok cuma istri doang yang durhaka terhadap suami? Para ahli tafsir yang lainnya mengatakan bahwasannya juga sebagian mengatakan ada juga tidak diterima ibadah Ramadannya seorang suami yang durhaka terhadap istri. Berarti ibu-ibu tenang, ya. Berarti sama-sama durhaka, istri durhaka, suami durhaka, gak akan diterima ibadah Ramadan. Kenapa gak diterima ibadah Ramadannya? Bu, kalau mau diomongin ibu-ibu ini udah capek bu hidupnya, betul kan? Capek. Sekarang saya tanya yang punya anak umur 1 tahun 2 tahun, habis lahiran kira-kira bisa gak ditinggal zaman? Gak bisa, pasti was-was terus. Ibu capek udah ngandung 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang 10 bulan, ada 12 bulan kayak saya juga ada. Bener bu, emak saya dulu ngandung saya 12 bulan. Orang-orang begini, emak saya 12 bulan terus sampai turun bu, karena di dalamnya orang raksasa. Jadi pas lahir hampir 6 kilo. Ya, Bayi ajaib. Ya, lanjut lagi. Ibu-ibu ini gak pantas masuk neraka karena ibu-ibu sudah capek sama hidup, betul? Betul, karena apa? Ibu-ibu sudah ngandung, ngurusin anak, nerima bawelan lahiran, betul? Gak pantas ibu-ibu ini masuk neraka. Makanya Nabi bilang buat perempuan, buat ibu-ibu untuk dapat pahala gampang. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya kan bila berpahala ibu? Mau? Saya sampaikan, kata Nabi SAW, seorang istri, seorang perempuan yang cium tangan sama suami, mau pergi ke, mau ngaji ke, mau suaminya mau pergi ke, ada istri cium tangan suami, pahalanya kata Nabi bagaikan mencium hajar Aswad. Jadi kalau ibu punya laki tangannya hitam, berarti aswad banget. Dajar aswad, lakinya hitam, aswad banget. Jadi kalau ibu mau dapat pahala yang besar, cium tanganlah. Cium baca, mana baca nih? Santri. Bu, sekarang
sekarang zaman udah aneh. Bocah-bocah cium tangan sama orang tua luar biasa. Ada yang cium tangan nempel di sini. Ada yang cium tangan nempel di sini. Ada. Para laki cium tangan nempel di sini. Ada. Yang lebih parahnya lagi ada bocah cium tangan orang tua cium tangan sendiri. Ada. Kenapa? Karena emaknya nggak pernah cium tangan sama bapaknya. Betul. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak pernah cium tangan betul sama orang tua, karena emaknya nggak pernah cium tangan sama bapaknya. Jadi jangan nyalain anaknya. Cium tangan. Kalau cium tangan di santri, mana santri? Mana di sini kamu? Nah, sini. Maju. Nah, kembaran itu. Kalau cium tangan, dengerin. Ibu ke suami, anak ke orang tua, cium tangannya sama. Kalau cium tangan ini ihtirama, dicium, sampai begitu. Yang kedua, tabarukan. Tuh, cium tangan yang betul. Ihtirama, tabarukan, dicium. Tapi ibu jangan nyuruh anak cium tangan, ibu harus megang sambal. Apalagi habis megang terasi. Bau terasi mah iya berkantu bau surga kali gitu. Bau surga itu bau terasi. Nih, kalau cium tangan contohin. Nah, cium tangan pakai tangan dua. Saya contohin. Anggap aja mulut gua. Nih, contoh ya. Saya contohin deh, apalagi gue cium tangan dulu. Kalau cium tangan, perhatikan. Ini tolong santri-santri SPJI dari para ibu terhadap orang tua, terhadap suami. Cium tangan kayak gini. Ini saya contohin nih. Dicebok belum? Contohin doang. Takutnya belum bahaya. Waduh, cium tangan nih. Nih, cara cium tangan. Perhatikan. Pakai tangan dua. Pakai tangan dua. Kalian udah tahu tangan kanan, Bu. Masuk pakai tangan kedua. Nih. Lalu belakang gua aja ya. Nih. Nih, dicium. Kamu makan apa lu? Apa lah? Habis makan ikan ya tadi, apa ayam? Berasa gitu. Dicium ya, cium. Dibalik tangannya. Nah, dibalik Pak. Lihat, tidak tulisannya apa tulisannya? Inna apa dia? Apa? Wah, nyontek lu bisa aja lu. Bisa sekarang di tangan. Pinter nih. Mana aja? Oh, pantas aja dia ya. Lihat kita begini, satu, dicium, dihirup. Balik. Jadi cium tangan itu pakai depan namanya ihtirama. Kalau dalam tabaruk, coba dicontohin dua. Tangan dua. Nah, ayo. Balik. Wah, alhamdulillah. Tunggu, bagi duit. Siapa namanya? Jangan 50.000 saya buat ongkos. Nah, siapa namanya? Besok sama emaknya, bapaknya cium tangan kita tadi ya. Kalau emak lu gak cium tangan itu, bapak lu lomelin ya. Nah, silakan dulu Askan ya. Beri tepuk tangan dulu buat Askan. Jadi besok santri harus cium tangan begitu ya. Cium tangan harus pakai ihtiroman, tabaruk. Paham? Besok ibu-ibu contohin ke lakinya, kata lakinya. Kalau tiba-tiba habis pengajian berubah begini cium tangannya, suruh Ustadz Bang. Jangan, gua habis jalan, sorry. Belum cium tangan, dulu. Lanjut ya. Jadi kalau mau ngomongin pahala banyak. Mandi junubnya ibu-ibu karena suami, maka ibu-ibu dapat pahala sedekah 1000 ekor kambing. Jadi
ngajakin yo ibadah yo, terus ibu kelar ibadah itu ibu mandi junub, maka ketika mandi junub ya seorang istri kalau berhubungan ibadah dengan suami, pahalanya beribadah bagaikan sedekah 1000 ekor kambing. Jadi kalau ibu-ibu biar kata kere, biar kata miskin tenang, pahalanya banyak. Sering-sering sedekah 1000 ekor kambing. Nah, bahasa-bahasa lu ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau mau ngomongin pahala banyak Bu. Begitu juga ibu-ibu, kenapa dikatakan sebagai orang yang durhaka terhadap suami? Kadang-kadang ibu-ibu kalau sama laki ngelawan, suka ngalah. Yang pertama ngelawan, kedua suka bongkar aib laki. Apalagi kalau lagi ngobrol di WhatsApp, kayak laki gua aja dia mah. Kenapa laki lu? Itu korengan. Ampun. Udah gitu badannya mau karbit lagi. Kadang-kadang laki lu kayak gitu ya. Iya laki lu begitu. Ampun. Mana ya Allah Bu, gimana suami ibu nggak ngiler? Ibu-ibu kadang-kadang itu suka nggak tahu diri. Kalau kondangan ngaji rapi banget. Coba kalau lagi yang lagi tidur sama laki, mana pakai dasar bolong, kutangnya ada penitinya banyak. Udah gitu teriman makanya, muka sampai leher sopel, dari leher sampai ke tengah badan pakai GPU, kaki pakai balsem. Allah, laki mau meluk mau nyukai bu, kayak binatang mau jadi. Nauzubillahimin. Yo ibu-ibu, habis ini pengajian pulang ke rumah bilang sama laki, ayah, dad, papa, abi, bapak, maafin mama, maafin aku, maafin saya. Banyak dosa, saya takut gak terima ibadah Ramadannya. Maafin saya ya Pak. Mau minta maaf habis ini? Mau minta maaf? Gak ada yang mau. Ini kan ini, tadi jawab nih. Ada yang mau minta maaf gak habis ini? Mau gak minta maaf? Bu? Ya, dia mau. Mau gak minta maaf? Gak mau. Kacau. Emang kadang-kadang laki-laki begitu Bu. Dulu gue bisa ceritain Bu ya. Laki-laki Bu pas bujangan perut lapar tengah malam mau bikin indomie kuat masak indomie sendiri, betul? Tanya bapak-bapak dan tanya ustaz, no abang-abang tanya, pas lagi belum kawin bikin indomie tengah malam bisa nggak? Bisa. Gila udah punya bini gila bangun lo masak indomie gitu, ada begitu? Itu laki-laki mah Bu, lemah Bu, lemah. Apa-apa minta tolong sama istri. Nah, alhamdulillah. Yuk habis ini ibu-ibu minta maaf. Sebab kenapa Ustaz kok minta maaf sih? Bu, ibu seluruh tanggung jawab dunia akhirat sudah ditanggung oleh suami. Ketika ada akad nikah sudah diambil antara orang tua ke suami, maka seluruh urusan ibu baik dunia akhirat ditanggung oleh suami. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak sholat, dosanya bukan cuma buat ibu, tapi juga buat suami. Ibu-ibu nggak puasa, bukan cuma ibu-ibu doang yang dosa, suami juga dapat dosa. Maka daripada itu suami kita tanggung jawabnya gede. Habis ini yuk saling mau minta maaf. Nah, minta maaf. Maaf. Yang kedua, yang kedua, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Turun bro. Tidak akan diterima ibadah Ramadannya nih seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kenapa begitu Ustaz? Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang. Ridallahu fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada juga pada murkanya orang. Maka daripada itu nih kita anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak,
setua apapun kita hari ini, udah punya anak berapakah kita hari ini, tetap saja kita adalah anak buat orang tua kita. Yuk minta maaf sama orang tua. Mumpung orang tua yang masih ada, ziarahin, soalin ke rumahnya. Jangan cuma aku ada kirim duit pak, udahlah mak yang penting sehat aja. Nanti kalau keperluan apa gua kirim duit. Bukan masalah duit berapa yang dikirimkan, tapi berharapnya orang tua ketemu sama kamu. Maka ibu-ibu nih, adik-adik bro semuanya, kalau orang tua masih ada, sering-sering soal, sering-sering silaturahmi, sering-sering ajak ngobrol orang tua. Karena besok kalau waktunya sudah tiba, jangankan untuk bertemu orang tua, berharap dalam mimpi untuk ketemu pun belum tentu. Maka orang tua yang masih ada sering datengin, jangan cuma ngasih duit doang. Yang kedua, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ziarahin makamnya. Jangan sampai rela kuburan emak kita, kuburan bapak kita, rumputnya panjang-panjang, diberakin sama kambing. Padahal dulu orang tua kita ketika kita hidup gak rela, kita pakai baju bola, compang-camping. Orang tua kita rela pinjam sana sini, malunya sudah dibuang dalam mukanya. Yang penting anaknya punya baju bagus. Nah sekarang kita kadang-kadang tega, kubur orang tua gak diurus, akhirnya hilang. Ada yang gitu? Ada. Waduh, berhak. Maka daripada itu, yuk Bu, Pak, adik-adik semuanya, para siswa semuanya, jangan sampai bikin orang tua sedih. Yuk ziarahin makam orang tuh yang masih hidup, datengin, sering ajak ngobrol. Ya, paham ya? Yang ketiga, terakhir, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang muslim yang masih menyimpan dendam pada muslim yang lainnya. Mana tahu ya, walaupun sering duduk dekat kita, tapi ternyata dia adalah orang yang sering ngomongin kita. Ada yang gitu? Ada tetangga beli motor, dendam ada hati, dia mah sombong, baru juga beli motor, nih gue beli Paramek nih. Ada yang begitu? Ada. Tetangga beli mobil, dia beli Godrek. Ada. Tetangga beli tanah, beli rumah, dia mah beli Panadol. Ada. Siapa? Orang yang hatinya dendam sama saudara. Yuk habis ini, nih mana tahu ibu-ibu sering ketemu, yuk minta maaf. Jangan sampai Bu, ingat Bu, kalau urusan kita ibadah sama Tuhan Bu, sekalipun kita nggak sholat, kita kalau sholat kita Allah terima ampunan. Allah terima. Kita nggak puasa, kodok puasa kita, ampun minta sama Allah, diampunin. Tapi jangan pernah berharap nih semuanya, siapapun yang pernah mengambil hak orang lain, pernah nyakitin hati orang lain, jangan pernah berharap mendapatkan ampunan dari Allah, melainkan harus mendapat maaf dan ridho dari saudaranya. Mau habis ini maaf-maafan? Mau? Bu, mau maaf-maafan? Habis ini kita. Baik, saya minta waktu terakhir 10 menit, 5 menit terakhir. Kita sama-sama muhasabah. Kita berdoa kepada Allah, kita lembutkan hati kita, tundukkan hati kita. Saya minta adik-adik semua dalam waktu 5 sampai 8 menit kita tidak ada yang ngobrol, kita bermuhasabah, kita berdoa kepada Allah agar puasa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya duduk dengan posisi yang paling nyaman. Mau kakinya lonjong terserah. Kita sama-sama di malam menjelang Ramadan, tundukkan hati kita. Tundukkan hati kita. Tidak ada yang ngobrol. Manfaatkan waktu 5 sampai 8 menit ini untuk kita bermuhasabah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hadirin hamba Allah dimuliakan Bapak Ibu. Sudah sama-sama kita paham juga apa yang disampaikan. Kita hari ini bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita pun diingatkan ada 3 golongan yang tidak akan diterima ibadah Ramadannya di hadapan Allah. Yang pertama, istri yang durhaka terhadap suami. Yang kedua,
tidak akan terima ibadah Ramadan seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang muslim yang menyimpan dendam terhadap muslim lainnya. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Sebalik kita membayangkan segala kemaksiatan yang pernah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membayangkan kezaliman kita yang pernah kita kerjakan terhadap saudara-saudara kita, sebuah keburukan yang kita kerjakan di hadapan istri, suami, anak-anak kita. Kita bermunajat kepada Allah, tundukkan hati kita semua. Ya Rabbi ya Rabbana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbi ya Rabbana, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi, muliakan, bahagiakan orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil ya Allah. Ya Rabbana, hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Sembari kita membayangkan Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, hadir sosok wajah seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pandangan wajah kita. Mereka yang dulu sering kita sapa dengan kita panggil ibu, ayah, bunda, mama, hadir di hadapan kita. Dengan kita lihat wajahnya yang sudah menua, sudah ada keriput di dalam wajahnya, kita melihat wajah orang tua kita sekarang, mereka tersenyum kepada kita. Ya Rabbi ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Rabb, ampuni dosa bapak kami ya Allah. Ya Rabbana, berikanlah panjang umur kepada ayah kami ya Rabb, ayah kami yang mencari nafkah dengan susah payah ya Allah, banting tulang merah keringat ya Allah untuk kami ya Allah. Jarang kami mengucapkan terima kasih kepada ayah kami, padahal ayah kami lah yang rela berjuang untuk menafkahi kami ya Rabb. Ya Rabbana, kami tidak pernah melihat perjuangan ayah kami di perjalanan dalam kerjanya. Mungkin mereka dimarahi oleh bosnya, mereka diomelin bahkan ditipu oleh pelanggannya, tapi mereka tidak pernah mengeluh kepada kami. Ya Rabb, panjangkan usia ayah kami ya Rabb. Ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah, terangkan alam kuburnya ya Allah, berikanlah pahala untuk ayah kami dalam kuburnya ya Allah. Jangan kau berikan kesusahan dalam hidupnya ya Allah. Dulu ketika hidup di dunia mereka sudah payah, jangan juga kau berikan siksaan di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, maafkan ayah kami, maafkan ayah kami ya Allah. Ketika mereka sering berbohong kepada kami, padahal ayah kami berjuang untuk kami. Ya Rabbana, hadir di hadapan kami sosok seorang wanita yang biasa kami ibu, biasa kami panggil mama. Wajahnya sudah menua ya Rabb. Mereka yang masih hidup panjangkan usianya dalam taat ya Rabb. Angkat segala kesulitan dalam hidup ibu kami ya Rabb. Mereka telah menanggung sulit dan payahnya ketika mengurusi kami, bahkan sejak kami dalam kandungannya ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kami kesempatan untuk membahagiakan ayah ibu kami ya Rabb, sampai akhirnya ketika tiba masa dan waktunya ayah kami, ibu kami dipanggil oleh Engkau, biarkan kami berada di sampingnya ya Allah, sambil membisikkan di telinga ayah dan ibu kami kalimat la ilaha illallah. Berikan kesempatan kepada kami ya Rabb untuk mengiringi perjalanan akhirat ayah ibu kami ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, maafkan kami ya Allah yang sering membentak ayah ibu kami, padahal dulu kami sering diajarkan bicara. Kami tahu huruf kata ayah dan ibu kami mengajarkan kami bicara, tapi hari ini ketika mereka sudah tua, mereka malah tersakiti hatinya karena ucapan kami yang sering membangkang kepadanya ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni kami ya Rabb sebagai seorang istri ya Allah.
mereka ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang istri ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang suami ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang anak ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang guru ya Rabb. Ampuni kami sebagai seorang murid ya Rabb. Ya Zal Jalali wal Ikram, terima ibadah Ramadan kami kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk ayah dan ibu kita, Al-Fatihah. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai sini, sebelum kita pulang, kita bersalam-salaman bersama para teman kita, teman-teman kita, tetangga kita. Anak terhadap orang tua terhadap anak. Tidak selamanya anak durhaka terhadap orang tua, namun ada saatnya juga orang tua yang durhaka terhadap anak. Saling mau meminta maaf, saling mau minta ridho. Insya Allah semua ibadah kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.